punya dokter Suma itu sudah dijelaskan tentang eh, ya, yang ini ya normal-normalnya sebenarnya kuncinya itu di sini. Kalian harus tahu dulu yang normal-normal ini. Kayak misalnya P. P itu lebarnya seberapa yang normal? Kurang dari 2,5. Tingginya juga kurang dari 2,5. Yang normalnya ya, berarti kalau lebih dari itu tidak normal. Nah, apa yang bisa kita dapat dari ketidaknormalannya itu? Ada dua ya, kalau di P pulmonal kah atau P mitral, atau tidak ada P-nya. Ya. Kalau kita mulai dari gelombang, tapi kalau kita mulai dari irama, ya tetap harus ada, dibilang sinus kalau ada P-nya itu dulu. Kemudian setiap P harus diikuti sama QRS, atau QRS didahului P, itu sama saja. Nah, itu sinus kan. Jadi pertama tentukan dulu sinus atau tidak sinusnya. Kalau tidak sinus berarti irama apa? Nah, itu nanti nanti kalian pelajari di berdebar itu atrial fibrilasi kah atau atrial flutter. Nah, tapi karena kita sekarang masih belajar di nyeri dada seputar nyeri dada sesak, berarti seharusnya tidak ada gangguan irama. Ya, paling paling takikardi atau bradikardi. Selain itu mungkin kalian nanti akan dikasih bertahap, diajarkan bertahap, terutama nanti di kuliah berdebar. Nah, jadi setelah itu berarti kalau si irama sinus, si ini sinusnya normal atau tidak. Kalau kita mau tentukan dia sinus normal atau tidak, maka setelah dilihat P dan QRS-nya itu ada, baru kita lihat ada kayaknya di sini. Ya. Nah, ini baru kita lihat dia regular, dia rate-nya berapa. Rate-nya berapa ya? Harus dia 60 sampai 100. Jadi ini untuk menentukan normal sinus rhythm. Jadi kan ada namanya irama sinus, ada namanya irama sinus normal. Ya. Jadi kalau irama sinus normal berarti yang kayak tadi apa itu syarat-syaratnya yang P diikuti QRS, QRS didahului P, gelombang P di lead 2 positif, di lead AVR negatif. Itu adalah penentu sinus dulu. Irama sinus berarti iramanya ini berasal dari S anod itu maksudnya. Nah, sekarang sinus yang berasal dari S anod ini normal atau tidak dilihat nih dia reguler kah R ke R-nya rate-nya 60 sampai 100 kah seperti itu dan yang ini ya. Ini PR intervalnya 3 kotak sampai 5 kotak. QRS-nya kurang dari 3 kotak kecil. Yang ini ya. Per intervalnya ini kan 4 kotak berarti normal. Kan 3 sampai 5 kotak. Kalau 6 kotak nih berarti PR interval memanjang. Biasanya didapat di AP block. Ya. Terus lebarnya ini QRS ya itu tadi harus kurang dari 3 kotak kecil. Karena satu kotak kecil kan 0,4 kan 0,4 sedangkan di sini dibilang less than 0,12 berarti kurang dari 3 kotak harus normalnya ya karena satu kotak itu 0,04. Itu dulu mungkin yang normal-normal di. Saya rasa di sini ada semua misi sebenarnya. Ini juga sudah kalian dikasih tahu ya. Itu tadi satu satu mili itu yang kecil ini 0,04. Berarti kalau kurang dari 0,12 berarti kurang dari 3 kotak kecil ini lebarnya yang KRS. Selain selain ininya apalagi namanya durasinya ini kan kalau ke sini ini namanya durasi kan. Selain durasinya harus juga diperhatikan morfologinya, bentuknya bagaimana ini QRS. Tapi QRS ini banyak bentuknya. Di slide ini kayaknya ada jadi di slide Dokter Sumadi. Eh, ini ya. Jadi ini bentuk-bentuk QRS. Jadi ini yang paling sering dilihat ya yang Q kecil. Ini maksudnya Q kecil berarti sedikit juga defleksinya ya. Kalau besar defleksinya dikasih tandai dengan huruf besar juga ya. Jadi QRS. Tapi bisa juga dia dalam bentuk RS, bisa juga R kecil S kecil, bisa juga QS ini namanya ya QS ini. QS bisa juga Q saja. QR. Nah, ini semua normal Ji, kecuali ini biasanya QS didapat kalau dia ada old myocard infarct itu Q patologis itu bentuknya begini ya, lebar dan dalam. Nah, ininya lebar, terus dalamnya itu sepertiga volume ke atasnya. Kan normalnya itu begini Ji harusnya.
lebih tinggi ke atas ya. Tapi kalau dia lebih dalam ke bawah atau dalamnya itu lebih dari sepertiganya ini, anggaplah ini misalnya ya, yang ini R-nya. Terus anggaplah S-nya panjang sampai melebihi sepertiganya ini R yang ke atas. Berarti itu Q patologis. Jadi anggap misalnya R-nya ke atas itu 15 kotak kecil, terus Q-nya itu ke bawah 6 kotak kecil. Nah, berarti kan lebih dari sepertiganya ini yang ke atas. Berarti itu dianggap hipatologis. Ya. Atau kalau tidak ada kelihatan R-nya langsung saja begini. Nah, ini sudah jelas hipatologis. Tetapi patologis juga harus dilihat dia ada di lead berpasangan atau tidak. Kalau misalnya satu lead saja, misal di lead satu saja, di lead yang lain di AVL pasangannya satu tidak ada, berarti itu tidak bermakna. Ya. Oke, itu dulu. Terus rate sudah tahu ya cara menghitung rate ya. Saya kira di sini sudah sangat jelas dokter semua sudah sampaikan di slide-nya. Rate ya, kemudian kalau rate yang tidak teratur sudah diajar juga kan? Mungkin ada yang masih ada yang sudah tahu rate tidak teratur, bagaimana caranya dihitung? Ini kan kalau rate-nya teratur, ya. Jadi yang dihitung itu R ke R. Kalau rate-nya tidak teratur, maka yang dihitung menghitung selama 6 detik, ya. Nah, kan ini kalau 1 detik itu 5 kotak besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 detik. Berarti kalau kita mau 6 detik, berarti harus 5 kali 6. Berarti kita menghitung 30 kotak ke sana misalnya. Nah, kemudian kita hitung ada berapa R di dalam 30 kotak yang kita hitung itu. Ya, anggaplah ini contohnya ini tidak sama jarak R ke R-nya. Kan ini ceritanya di gambar ini tidak sama R ke R-nya misalnya. Ini kan cuma mau menunjukkan kalian cara menghitungnya ya, tapi kita coba anggap ini satu kesatuan dan tidak teratur QR-nya. Nggak bisa bilang ini 300 atau ini 150 karena nggak sama kan jaraknya. Jadi kita coba hitung berapa jumlah R yang ada di dalam 30 kotak. Itu sama dengan kita mau menghitung jumlah R dalam 6 detik. Hitung setelah kita hitung kotak besarnya, kotak ininya ya. Ada 30, hitung sampai ke sana misalnya di sini sampainya. Hitung dalam 30 itu ada berapa R? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 R dalam 6 detik. Bagaimana supaya kita dapat dalam 1 menit? Berarti kita kali 10. Berarti 6 dikali 10. Kan 1 menit 60 detik. Ya, berarti 60 kali per menit. Seperti itu. Biasanya dipakai menghitung rate kalau iramanya atrial fibrilasi. Karena atrial fibrilasi kan itu tidak sama jarak R ke R-nya. Jadi kalau kita mau tahu rate-nya, hitungnya cara begitu. Kita hitung dalam 66 detik atau sama dengan 30 kotak besar, baru kita hitung ada berapa R. Kemudian kalau sudah didapat R-nya, anggaplah 12, maka dikali 10, berarti 120 kali per menit. Kalau misalnya seperti itu, biasanya namanya atrial fibrilasi rapid response. Tapi itu nanti diajar di aritmia. Itu salah satu contoh untuk menghitung rate yang tidak teratur. Ya, aksis saya kira ini kalian pasti sudah tahu ya. Tapi saranku jangan menghafal. Kalau misalnya di satu positif, di AVF negatif itu apa ya? Nah, sebaiknya kalian pahami ininya supaya kalian tidak perlu menghafal. Jadi kan ini lead 1. Ini kan yang tegak lurus dengan lead 1 adalah AVF. Makanya ini yang dipakai. Kalau di lead 1 positif, berarti itu arahnya ke sini. Bayangkan arahnya ke sini kan. Kalau lead AVF negatif, maka ke atas. Jadi di mana apalagi namanya di mana resultannya? Resultannya itu ada di sini. Ya, resultannya itu ada di sini. Berarti mungkin kemungkinan LAD.
Bagaimana? Tapi kan di daerah sini ada juga, bisa jadi juga dia apa lagi namanya? Bisa jadi juga dia masih bisa jadi juga normal. Nah, bagaimana caranya lagi kita lihat ya, lihat nih di lead duanya. Kalau di lead duanya juga positif, kalau di lead duanya juga positif, kan begini, berarti dia lebih ke aksis normal. Kayak begitu, ya. Jadi ini saja garis ini kita ingat toh AVF di sini satu. Jadi kalau misalnya satunya negatif berarti bergerak ke sana. Kalau AVF-nya positif berarti bergerak ke sini berarti dia RAD, ya. Hmm. Bagaimana dek sampai sini aman jadi ini gampang jadi dipaham dek. Sabi Bentar, iya dong. guys. Ya, sebentar ya. Jadi ilustrasinya sebenarnya ini ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, misal kalau di sini kan negatif-negatif. Satu negatif, AVF juga negatif. Tahu gini menghitung resultannya, Di? Jadi kalau ke atas kan positif. Anggaplah ini 5 kotak ke atas, kotak ke bawahnya 1, 2, 3. Ya, 3 lah 15. Berarti 5 ditambah -5. Berarti kan -10. Jadi dia minus kan? Sama juga di AVF minus. Jadi dia di sini yang ekstrim right axis deviation ya. Coba kita lihat lagi. Lihat perubahan EKG-nya. Nah, sorry. Nah, ini yang kalau dia positif-positif kan. Coba kita lihat yang di atas. Mau jalan. Saya mau kasih lihat kalau dia di sebelah sana itu bagaimana. Perubahannya ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini cara kalau ada yang masih belum mengerti, ya R-nya lebih tinggi ke atas, S-nya lebih sedikit, berarti ini masih positif. Tapi ada juga namanya ekuivasif. Jadi sama tingginya ke atas sama ke bawahnya. Nah, ini baru yang negatif ya, ini lebih gampang. Ini jadi seperti ini kan lead satunya positif, berarti ke sini resultannya nanti di sini. Jadi normal. Ini kalau kalian mau hafal ya, tapi kalau saya menurutku jangan dihafal nanti gampang lupa. Ada juga yang kita pakai tiga, tiga lead. Ini tadi yang saya maksud ya. Kalau kita pakai 3 lead, misalnya di lead 1 positif, lead AVF-nya negatif. Tapi kita lihat di lead 2 ternyata ekuivasik. Ji. Berarti itu LAD yang fisiologis di LAD-nya. Tapi kalau kita lihat di lead 1 positif, kemudian di lead 2 negatif, di lead AVF negatif, dan kita konfirmasi ke lead 2 juga negatif, berarti dia LAD memang yang patologik. Nah, ini pentingnya juga dilihat ke LAD ya. LAD, lead 2 maksudnya. Untuk mengkonfirmasi ini LAD-nya fisiologis jika atau patologis. Ya, itu juga sih.
fungsinya. Kenapa kita lihat juga lead 2. Oke, terus kita kembali lagi ke slide-nya Dr. Suma. Saya rasa kalau yang aksis gampang, jadi aksis gampang. Nah, sekarang morfologi P-wave ya. Nah, ini yang saya bilang kemarin di kelompok berapa di 6. Kalau kita mau lihat P-wave itu kita sebenarnya lihatnya di dua lead paling utama. Di lead 2 sama di lead V1. Yang ini ya. Mungkin sudah dijelaskan juga sama Dr. Suma. Jadi kita lihat di lead 2 sama di V1. Ada kan di sini gambarnya. Nah, ini. Kalau di lead 2 dia begini kan modelnya. Kalau dia di V1 itu normal bifasik begini. Ini namanya P terminal force ini di sini. Ya, jadi namanya P terminal force. Ini normal ini begini di V1. Tapi kalau dia right atrial enlargement, ini kan sebenarnya yang gelombang P ini terbagi dua. Yang gelombang pertamanya itu mewakili repolarisasinya atrium kanan, yang bagian terakhirnya ini mewakili repolarisasinya atrium kiri. Ya, jadi kalau besar ki atrium kanannya, maka repolarisasinya yang di kanan lebih menonjol ki seperti ini. Lebih lebih tajam ki nanti di sini, ya, atau dibilang P pulmonal kan. Kalau di V1 dia kelihatannya runcing begini. Jadi ininya yang naik, ya, kalau dia kanan. Nah, kalau dia left, maka yang komponen akhirnya yang naik. Makanya dia jadinya mitral. Jadi ingat saja katup mitral itu kan di kiri ya. Jadi kalau P-nya berbentuk M, mitral berarti ingat saja itu dia left atrial enlargement atau left ya. M-nya ini ingat nih mitral, mitral kan di sebelah kiri. Berarti ini yang besar adalah apa yang namanya? Atrium kirinya. Kalau dia P mitral. Kalau dia P pulmonal berarti dia runcing. Berarti yang besar itu adalah atrial kanannya. Bagaimana kalau dilihat di V1 maka dia lebih dalam Ki dan lebih lebar Ki. Lebih dalam Ki biasanya P terminal force-nya yang di sini. Ya. Nah, ini kalau biatrial. Kalau biatrial berarti pembesaran dua-duanya maka kita akan lihat dia lebih tinggi dan lebih lebar P-nya. Di sini juga lebih dalam dan lebih tinggi P terminal force-nya. Oke. PR interval juga ya oke. Nah, kalau QRS PR interval sorry. PR interval itu di sini kan. Ini yang saya bilang tadi harusnya itu 3 sampai 5 J kotak. Nah, kalau lebih dari itu berarti eh, blok, AV blok. Kenapa bisa kita bilang dia AV blok? P kan itu untuk kontraksinya atrium. Ini kan kontraksinya ventrikel. Kalau memanjang ke ini PR interval itu adalah waktu yang dibutuhkan atrium dari atrium kontraksi sampai ventrikel kontraksi. Kalau delay di sini berarti ada sesuatu yang halangi itu sampai lama ki baru berkontraksi juga ventrikelnya. Nah, itu makanya dibilang blok. Tapi tidak selamanya juga. Apakah setiap blok itu memanjang ki PR intervalnya? Hampir memanjang semua, tapi ada kadang-kadang yang progresif, ada yang sama terus di panjangnya. Nanti itu kalian diajar di aritmia. Oke, kemudian apa lagi ya? Dan PRS, dasar-dasarnya dulu kita pelajari. Jadi, boleh kita masuk baca coba. Kalau ST segmen, ini mungkin yang paling yang sekarang kalian pelajari ya. ST segmen, pokoknya kalau naik dari garis isoelektris dari J point, ini J pointnya di sini. Kalau naik nih, kalau di bawahnya J point berarti depresi, kalau di atasnya J point berarti elevasi kayak ini. Dan dia itu bentuknya husky seperti kursi begini, ya. Oke. Terus
Saya rasa itu judul yang penting-penting di kalian tahu. Oh, yang hipertrofi juga ya, hipertrofi. Hipertrofi itu tergantung dia hipertrofi kanan atau kiri. Sebentar kita langsung saja masuk di latihan. Coba deh. Ada yang mau membaca? Yang ini mau. Coba Bing baca. Satu orang. Ayo, ketua kelas duluan, ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baca dari lead Mulai satu dari dok. irama dulu. Mulai dari irama. Eh, tapi dok mungkin kalau dari iramanya, kalau lihat dari lead satu, itu iramanya sudah tidak normal dok, em, karena itu gelombang Hmm. B Mm-mm. pada lead satu itu tidak diikuti dengan S. Tidak ada kan QRS, tapi tidak ada S-nya dok. Itu berarti Yang mana gelombang P-nya di sini? gelombang P-nya Bisakah kalian menulisi ini juga slide ini? Coba Beng, kalau bisa tunjuk ke yang mana gelombang P-nya. Pakai note ya, bisa kalian. Maksudku, saya kan yang share. Yang mana di sini P-nya? Ini kah? Ini bukan dok atau yang ini? di belakang Yang ini, yang ya kedua. yang kedua itu dok. Oke. Ah, Ya. kenapa Ki? Tidak normal Ki, karena P-nya tidak diikuti apa? Itu Bagaimana? Ah, kompleks QRS. Memang ada RNS-nya, ah, tidak ada dok. ya. Terus, apa lagi? Jadi ini iramanya apa? Berarti iramanya bukan sinus. Bukan sinus dok. Nah, apa Jepang? Bukan sinus. Yang lain bagus ini, seru ini, seru. Yang lain ada pendapatnya? Yang lain bagaimana? Anu lagi, siapa lagi? Ibu sekretaris, ibu sekretaris. Naila, Naila. Mana Naila? Gimana Naila menurut dia bilang Arul bukan Beng ini sinus karena P-nya tidak diikuti QRS. Bagaimana menurutmu? Kalau saya juga dia asinus dok, karena 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 dari gelombang R-nya itu dia lebih dari mm, 2 kotak. dua kotak. Oke. Yang lain satu orang lagi berpendapat boleh kita diskusi. Baru ini Irama. Yang lain Zahra, Zahra, Zahra Farda Amalia. Bagaimana Zahra? Tapi ya dok, Bagaimana menurut Tak? eh, kalau eh, pahamanku dok, menurutku itu masih nggak tahu benar atau tidak ya dok, tapi Nggak apa-apa aja. Apa? kalau kayaknya masih sinus nih dok, Karena karena ya karena ini gelombang P-nya masih ada di masih ada Ji. kompleksnya, iya. Mm-mm. Kalau kompleks KRS-nya masih ada Ji juga. Iya dok. Oke. Gimana? Jadi kalau menurutnya Zahra ini masih sinus. Jadi oke kita lihat dulu. Jadi gelombang P syaratnya sinus tadi apa? Gelombang P ada. Itu dulu gelombang P ada satu. Gelombang P diikuti QRS. Ada juga QRS-nya ya. Ini ada juga gelombang di sini. Paling bagus sebenarnya kalau ada kayak di gambar ini ada lead 2 panjang ini di bawah ini namanya lead 2 panjang ini. Nah, ada P-nya. Ada juga QRS-nya. Ada P-nya, ada QRS-nya. Di tempat lain juga ada P-nya, ada QRS-nya.
Nah, sekarang gelombang P di lead 2 positif. Ini positif menghadap ke atas nih. Di AVR negatif. Sorry, bukan itu. Itu T. Ya. Mana nih? Ini. Dia negatif. Berarti ini sinus. Sinus ya. Siapa? Arul sama Naila. Jadi Iya, Dok. tadi dia bilang Arul karena tidak diikuti QRS. R-nya apa? R-nya tadi tinggi. Apa tadi alasannya Arul itu? Apa tadi Itu dok alasan Arul? Ah, tidak ada kompleks Q-nya. nggak ada S-nya dok, QRS. Tidak S-nya ada kan harus S-nya. Oke. refleksi ke Ya, bawah tuh. benar. Nggak kelihatan dok. Oke. Ini tadi yang saya maksud deh, yang ada tadi di slide-nya Dokter Suma. Jadi itu kompleks QRS, macam-macam Ki bentuknya. Tidak harus selalu dia QRS. Tidak harus. Sorry ya, jelek tulisan kamu kan. Oke, tidak pakai mouse. Nah, bisa Ki juga dia R saja, kayak di gambar ini. Bahkan bisa juga dia kecil saja begini. R dan S saja yang ada, tidak ada Q-nya. Ada tadi di slide itu macam-macam bentuknya, morfologinya QRS. Tapi selama dia tidak lebar, Ji, ini kan di bawah 3 kotak, Ji. Selama dia tidak lebar, Ji, maka morfologinya masih normal, Ji. Durasinya juga normal, maka itu tetap QRS. Jadi syarat ininya, syarat sinusnya terpenuhi, ya, irama sinusnya. Apa tadi alasannya Naila, apa tadi? Karena R-nya terlalu tinggi ya, Naila ya? Apa tadi alasannya? Karena, tapi Dok, karena jarak gelombang R-nya, Dok. Oh, jarak gelombang R ini ya maksudnya, dari sini ke sini ya? Itu maksudnya? Tapi Dok, tapi ternyata itu syarat irama reguler. Iya, itu syaratnya. Jadi pertama syarat sinus dulu itu tadi P, ada P. Kemudian P-nya selalu diikuti QRS. Ada gitu? Ada di semua gelombang. Terus P di lead 2 positif dan P di lead APR negatif terpenuhi. Berarti irama sinus. Baru nih kita masuk apakah ini irama sinus normal atau tidak. Baru nih itu kita lihat apakah jarak R ke R-nya, apakah jarak R ke R-nya ini regular G atau ada yang tidak sama. Nah, sekarang kita lihat nih apakah jarak R ke R-nya sama atau tidak. Coba kita lihat Reguler di dok. sini. Regular. Oh, sama G. Ya. Nah, sekarang berapa frekuensinya? Paling bagus di sini kita lihat yang 2 panjang. Sekarang berapa frekuensinya? Kita cari dulu yang kalau ada yang pas-pas ketemu di garis kayak ini misalnya, ini hampir ketemu di garis meskipun ini tidak pas ya. Ada satu kotak kecil, tapi anggaplah ini pas-pas ketemu di garis. Kalau dia pas-pas ketemu di garis berarti kan 4 kotak besar jaraknya. Berarti berapa? 300 bagi 4 dok. Dok. 75. 75, Dok. 75. Ya. Meskipun ini tidak pas 75 ya. Ini lebih dari 75 sedikit karena dia di kotak keempat ceritanya. Kalau kita misalnya ragu-ragu, anggaplah ini kayak 15 tambahin 1 16 19 lah mungkin. Pakai mie ini. Pakai mie 1500 dibagi berapa? 19 ya. Kalau pas-pas di kotak besarnya, maka langsung saja 300 dibagi itu. 300 dibagi jarak kotak besarnya kan gampang jadi. Gampang ini. Berarti sudah didapat nih. Berarti dia irama sinus yang normal karena masih di antara 60 sampai 100 kan. Oke. Setelah dibaca iramanya, aksisnya lagi. Siapa yang mau baca aksis? Coba. Gampang nih kalau aksis tuh. Tapi saya dok, Ya, silakan Rizky, Kiki. pertama kita lihat lead satunya dia itu kompleks QRS-nya dia positif, kemudian gelombang pada lead AVF, pada AVF-nya juga dia positif dok karena gelombang QRS-nya dia menghadap ke atas, positif juga dok, jadi normal. Berarti aksis normal. Lead 2-nya juga kita lihat juga normal ke atas J. Irama sinus normal, aksis juga normal ya. Dan HR-nya heart rate-nya 75 kali per menit. Jadi, sekarang kita lihat lagi apa lagi? Interval PR.
Bagaimana interval PR-nya? Normal aja atau tidak? Siapa yang mau baca? Tapi, tapi, tapi dok, Silakan. kalau saya lihat itu normal dok karena dia tidak tidak di antara 3 sampai 5 kotak sih dok kalau saya lihat walaupun gambar agak buram-buram dok. Ya, cocok ya. Jadi masih di bawah 5 kotak. Ya, anggaplah di sini. Kita coba yang lebih bagus kelihatannya. Ini ya, iya. 3 kotak di dia. Jadi masih normal. Interval PR normal. Sekarang QRS. QRS-nya normal atau tidak normal ini? Siapa yang mau membaca? Tapi dok, normal juga dok karena dia 3 kotak kecil atau kurang dari 3 kotak Hmm, kecil dok. kurang dari 3 kotak kecil. Di morfologinya. Apa durasinya? Sekarang morfologinya. Morfologinya normal aja juga. Nggak lebar. Jadi maksudnya nggak aneh-aneh di bentuknya. Setelah morfologi, lihat lagi air progression-nya. Di mana dilihat itu air progression? Diajar nggak kemarin itu air progression? Air wave progression. Sudah diajar atau belum diajar? Kurang kurang tahu dok. Ya. Air, kayaknya ada jadi di slide Dr. Soma, tapi coba kita lihat lagi ya. Air wave progression itu dilihat di lead precordial. Yang mana itu lead precordial? Yang di dada dok. Ya, yang mana di sini diwakili oleh yang kode yang V1 mana? V1 sampai V6. V6 dok. V6 ya. Lihat Ki, V1 R-nya kecil. Di V2 mulai naik. V3 tambah naik. V4 tambah naik. Akhirnya S-nya ya di V1 tadi R-nya sedikit, S-nya dalam. Makin ke V2 S-nya R-nya tambah tinggi, S-nya berkurang kedalamannya. Di V3 hampir seimbang, V4 lebih tinggi R-nya daripada S-nya, tinggal sedikit S-nya. Terus di sini hilang S-nya dan terakhir akhirnya di V6 lebih dominan R-nya. Nah, ini berarti R wave progression-nya bagus. Normal ya. Jadi R wave progression. Ada namanya ini, R wave progression. Ini juga dilihat pada saat kita lihat gelombang QRS, kompleks QRS, sorry. Dilihat apakah progresi airwave-nya itu bagus dari lead 1 sampai lead 6. Kalau ini tidak bagus, anggaplah di V1 langsung tinggi, maka itu pasti kelainan. Atau dia tidak bagus air progression-nya, bisa jadi dia tanda dini iskemik, bisa juga karena ada pembesaran ruang jantung, hipertrofi ventrikel kanan kah atau hipertrofi ventrikel kiri. Nanti kita lihat. Jadi normalnya bagus begini progressionnya. Tambah ke V6 R-nya tambah tinggi, S-nya tambah hilang. Jadi kalau ada nanti EKG kita dapat S-nya di V1, R-nya di V1 terlalu tinggi, berarti itu tidak benar. Misalnya itu berarti kelainan. Atau di V3-nya itu tidak seimbang begini, maka itu juga kelainan. Pendek misalnya R-nya panjang S-nya itu juga tidak normal. Ya. Begitu. Nah, selesai R. Sekarang apa lagi dilihat? Jadi R itu ya salah satunya juga. Sampai ada segmen ST Iya. sama gelombang T. Segmen ST. Segmen ST-nya di bagaimana? Normal jika tidak normal. Lihat lagi di lead 2. Oh ya, kalau segmen ST boleh kalian lihat per section. Jadi satu pasangannya APL. Satu dan APL. Satu dan APL. Itu mewakili apa? Lateral. Jadi, kalau 2, 3 APF, ini kalian hafal mati nih. Mati. Hafal sekali. Berarti inferior. Jadi, apa lagi?
Apalagi yang kalian ingat? V1 sama V2 itu mewakili septal, Dok, dan V3 dan V4 Septal. itu mewakili anterior. Oke, bisa juga begini. Ya pokoknya yang VV itu bisa begini, V6. Kalau V6 begini, langsung saja anterior. Di- Tapi kalau ada yang V1 sampai V3, Ji, mungkin dia septal saja, gitu ya. Tapi kalau V1 sampai V6 ditambah satu AV dan AVL, satu dan AVL, apa namanya? Apa namanya kalau V1 sampai KB V6 dok, ditambah satu AVL. anterolateral dok. Anterolateral atau disebutnya anterior ekstensif. Ya, nama lainnya juga. Kalau posterior, gimana? Posterior, V7 sampai V9 dok. V7 sampai V9. Kapan kita memutuskan kita rekam V7 sampai V9? Kapan Kalau memutuskan? Kalau didapatkan didapatkan di CS. inferior, Dok. Apa? Kalau didapatkan di? Inferior. Kalau didapatkan di inferior. Apalagi? Artinya Cek juga LCX. exteriornya, Dok. Oke. Kalau didapatkan di inferior, sebentar ya. Inferior, tapi syaratnya itu kalau ada bayangan cerminnya. Di mana bayangan cerminnya itu V7 sampai V9? Kalian ingat ini bayangan cermin. Bayangan cermin. Atau mungkin dokter sudah jelaskan resiprokal. Resiprokalnya. Resiprokal. Ada yang ingat? Mungkin dijelaskan jadi sama dokter Sumas kayaknya deh. Ada yang punya ide di mana resiprokalnya? Bayangan cerminnya di sini. Di apa namanya di lead yang ini. Bayangan cerminnya itu di V1 sampai V3. Tutup. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya ada di mana lagi namanya? Ada di di inferiornya, didapat eh, tadi misalnya yang ST elevasi di inferior 23 AVF, terus ada juga bayangan cerminnya 23 AVF itu di 1 dan AVL. Jadi kalau dia di 23 AVF elevasi Ki, harusnya di 1 dan AVL itu resiprokalnya depresi. Ya. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Tapi kalau ada itu yang resiprokal di 1 dan AVL, lihat juga lagi V1 sampai V3. Kalau ada juga gambaran resiprokal di situ, maka itu juga itu lebih kuat dicurigai di posteriornya juga ada elevasi. Jadi saya ulang, kalau dia 23 AVF misalnya di 23 AVF-nya itu apa lagi namanya? Elevasi 23 AVF elevasi. Kemudian di 1 dan AVL-nya itu depresi inverted. Kemudian di V1 dan di V2 sampai V3-nya juga inverted. Nah, ini curiga ini adalah bayangan cerminnya dari posterior yang V7 sampai V9. Bayangan cermin dia makanya dia inversi. Apa namanya? Depresi. Jadi makanya harus di ini nih yang V7 sampai V9-nya. Kalau didapatkan apa lagi namanya? ST elevasi berarti itu posterior. Ya, jadi tidak selamanya juga sebenarnya 23 AVF itu menyebabkan di posterior juga, tapi lebih tinggi kecurigaannya kalau ada gambaran tadi resiprokalnya. Ya.
Oke. Sudah Mi, berarti abis itu kita lihat gelombang T-nya. Mas di sini terakhir gelombang T-nya bagaimana? Masih normal juga di. Nah, berarti ini adalah kesimpulannya apa? Irama Irama. sinus normal. Begitu saja. Jadi setelah kita baca, nanti kalau kalian suka, supaya tidak lupa, maka mulai dari iramanya dulu, iramanya, heart rate-nya, aksisnya, baru lihat satu-satu itu gelombangnya. Kalau ada yang, kalau kalian dapat soal yang ada lead 2 panjangnya begini, maka lihat di lead 2 panjang. Kalau tidak ada, tetap juga lihat di lead 2. Nah, kalau kalian merasa ada, tapi jadi jangan langsung lompat ke, ih ada ndak ya ST depresi, ada ndak ya ST elevasi. Jangan langsung loncat ke situ. Karena mungkin ada yang terlewat kalau kita langsung lompat ke situ. Oke. Saya kira yang ini jelas di, jadi ini normal banyak-banyak aja. Sebenarnya kalau mau Ki lancar harus Ki banyak-banyak dulu lihat yang normal, karena kalau lancar melihat yang normal, begitu lihat yang tidak normal langsung kita bisa kenali. Dan selalu Ki mulai dari irama, cari dulu gelombang P-nya ada atau tidak. Itu dulu. Begitu sih kalau kita dulu diajar. Kalau kita ikut pelatihan pun diajarin seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nah, kalau ini. Siapa yang mau baca? Ya, siapa yang mau baca? Belajar sama-sama toh. Lebih bagus kalau kalian langsung praktek baca daripada penjelasan. Siapa ya? Kalau tidak ada yang mau, nanti saya sebut nama. Nurfaiza Akif, coba. Tapi dok, Mm-mm. jadi pertama lihat untuk gelombang P-nya. Dan untuk melihat gelombang P yang paling bagus itu di lead 2 sama di AVL-nya. Terus kalau dilihat di sini, gelombang P-nya itu ada J. Terus dia juga di belakang kompleks QRSJ. Jadi secara irama dia sinus J dok. Ya. Terus selanjutnya kita lihat dari ritmenya atau rate-nya. Di sini jarak antara R1 sama R lainnya itu kayaknya beda-beda. Tunggu dulu. Ini lebih dulu, Mas. Tapi dok, untuk hitung rate-nya itu karena dia jarak R1 dengan R lainnya itu beda-beda, jadi kita pakai cara perhitungan yang 6 second baru dibagi berapa R yang ada di dalamnya. Tapi dok, cocok aja dok. Oke. Bagaimana itu caranya kalau yang pakai 6 second tadi? Jadi kan kalau 1 second itu 5 kotak besar. Jadi kita hitung 30 kotak besar ke kanan. Misal 4, 5, 6, 7, 8, 5, dan 6, 7. Ya Allah, 8, 9, 30. 1, 2. Ih, banyak sekali. Tapi kalau untuk kotak besarnya ini dok, Mm-mm. yang ini yang jelas Mm-mm. kotak besar nih dok atau masih kotak sedang? Kotak besar nih, itu sebenarnya 2 Ji. Kotak kecil itu yang kecil-kecil sekali di dalamnya. Ini kotak besar nih.
Berarti Kita 1, maksud tak 2, 5 iya. kotak kecil dalamnya. Eh, Kotak 1, besar. 2, Ya 3, biasa juga dibilang kotak 5, sedang 6. sih. Berarti Hmm. 6 bagi 3. Berarti tabe dok, jadi untuk kotak besarnya langsung dihitung saja dok, 6 ke kanan. 6 detik itu sampai mana? Sampai 6 kotak dok. Sampai berapa kotak? 6 kotak besar. Iya, Berarti sampai mana nih? 1, sebentar. Berarti ini 1, 2, 3, begitu? iya, 4, 5, 6 sampai sini berarti. iya dok. Ini. Oke. Jadi berapa heart rate-nya? 6 bagi 3 dok. Hmm. 6 bagi 3, 2. 2. Baru baru eh, ayo. Yang lain setuju sama Faiza? Tabe dok 30 kotak besar terus dikali 10 dok. Gimana? 30 30. kotak besar terus dihitung berapa R-nya baru Mm-mm. dikali 10 dok. Jadi berapa dia? 30 yang kotak besar itu dok. Jadi dihitung ke kanan Coba hitung. ada 13 R-nya dok. 13 R-nya. Jadi Dikali 10 jadi 130 dok. Kalau itu tidak teratur ya. Menurutmu Gilang ini teratur apa tidak teratur Gilang? Tapi dok teratur cuman Hmm? takikardi dok cepat frekuensi darahnya dok. Jadi 130 ini. Tapi iya dok. Jadi ini masih teratur Jina. Siapa? Faiza. Ini masih teratur Jin. 12 kotak kecil. Mungkin karena tidak terlalu kelihatan di kita. Nah, tapi memang harus kita cari dulu yang kalau bisa cari yang dekat-dekat nih dengan garis biar gampang kita lihat. Ini. Ya. Terus mana lagi? Jadi ini kayaknya sekitar 12 kotak kecil. Ya. Karena dia ndak full ke sini, berarti ini anggaplah ini cuma 4 kotak. Terus tambah 5, 9, ini di sini 3 kotak, jadi 12. Ini juga sama. Ya, di sini di sini dia ada 1 kotak kecil, kemudian dia di sini 10, ada di sini 1 kotak kecil, jadi 12 kira-kira. Bagi ini 1.500 dibagi 12. Atau kalau kita mau ininya saja, ini kira-kira dalam batas normal atau tidak normal, langsung saja kita anggaplah ini 2 kotak. Berarti 300 dibagi 2, berarti kurang lebih 150 itu, tapi tidak akurat ya. Kalau mau akurat ya tadi 1.500 dibagi 12. Yang jelas ini adalah sinus, berarti namanya iramanya apa? Sinus takikardi. Karena tadi sudah dijelaskan ada memenuhi sinus, tapi ini kecepatannya ternyata dia bukan sinus yang normal, tapi sinus takikardi. Ya. Oke, Midi. Ya, sekarang anunya lagi. Aksisnya? Aksisnya bagaimana? tapi dok kalau untuk aksisnya kita lihat di lead 2 dan di lead AVF-nya. Kalau dia semua deflaksi positif J, berarti dia normal J dok untuk aksisnya. Kalau ini bagaimana? Kalau di sini kan di lead 2-nya dia untuk lead 2-nya positif. Kalau di AVF-nya itu AVF-nya? AVF-nya positif apa negatif?
Sepertinya itu negatif dok karena lebih Mm-mm. besar S-nya daripada R-nya. Mm-mm. Jadi Terus kalau jadi ini, misal AVF-nya negatif, mm-mm. kan L2-nya positif, AVF-nya negatif, berarti dia selanjutnya kita lihat apa lagi namanya? L2-nya dok. Oh Duanya. dok Mm. maksud saya L1 sama AVF-nya. Mm-mm. Terus selanjutnya kita Lead lihat ya, dari jangan bilang L, lead 1 dan ya, lead 1 AVF. sama lead AVF. Terus kalau Mm-mm. misal AVF-nya negatif, kita lihat lagi lead 2-nya. Oh. Kalau lead 2-nya positif J berarti masih normal J dok. Ya ini kayak yang tadi ya, yang saya bilang di slide sebelumnya. Waktu kita bahas tentang apa namanya, aksis. Yang ini ya. Jadi lihat lead 1 positif, lead 3-nya negatif, lead AVF-nya negatif. Harus dilihat dulu di lead 2-nya itu equifasik atau tidak. Equifasik itu berarti ada tidak contohnya. Equifasik itu sama Ki tinggi dan dalamnya. Ya. Itu tadi equifasik enggak ya di duanya? Tidak equifasik ya. Kalau tidak equifasik, tapi dia juga tidak negatif. Jadi berarti mungkin dia masih ada di level LAD fisiologikal. Di LAD tapi fisiologis. Oke. Terus apa lagi? Sudah aksis. Apa lagi? Tapi dok, selanjutnya untuk morfologi tiap gelombangnya. Hmm. Kalau dari gelombang P dia masih ini Pak. Tapi dok, kalau dari P mungkin masih normal sih dok. Terus kalau dari ya Apa lagi? PR interval. eh, kalau dari PR intervalnya, aduh, buram. Kurang ya? Sepertinya itu tidak lebih dari 5 kotak dok. Normalnya 3 sampai 5 kotak. Nah ini ya. Tidak Ji. Dia tidak lebih dari 5 kotak ya. Oke. Ya. Apa lagi? Kompleks QRS-nya kalau secara apa ini dia berapa? Kalau kalau tapi dok karena agak buram tapi kayaknya itu lebarnya tidak lebih dari 3 kotak dok jadi masih normal. Ya, oke. Terus? Terus dari segmen ST-nya itu ini yang bermasalah karena kan kalau normalnya dia harusnya datar. Tapi di sini ST-nya itu dia depresi atau melengkung ke bawah. Ya, di mana-mana itu saja yang begitu. Tapi dok, jadi dia depresinya itu di lead 1, terus lead 2, sama tiga. Apa tadi lagi? Sama di APL juga dok. Terus kalau tadi eh, di 1, 2 sama AVL berarti harus dilihat pencerminannya di
Berapa tadi ya? Nah, bagaimana? 1 dan A apa tadi? Tapi Yang dok, depresi. 1, 1 2, A sama 1 2 pasangannya 1. tapi iya dok. Apa pasangannya lead 1? Eh, Lead 1, 2 sama apa ya? Satu pasangannya apa yang lain? Tadi AVL dok. AVL lead 1 pasangannya AVL. Jadi kalau kamu lihat ada tadi kau bilang kayaknya enggak benar kini yang di 1 dok. Nah, cari di AVL apa enggak benar juga. Coba lihat. Karena Tapi kalau 1 enggak benar terus AVL normal dia berarti enggak bermakna. oh, Sama juga dengan 2. 2 pasangannya apa? AVR dok. Enggak, AVR enggak ada sepasangannya. AVF dok. Tapi Sampai dok 2-3 AVF. dok. 2, 3 3 AVF dok. 2 3 AVF ya. Ini skip saja ini ya. Jadi AVR itu ini enggak Ji. Ini enggak ikut ke dalam pembacaan. Ini di sini kita lihatnya dia ini sudah benar belum enggak ya pemasangannya. Kalau ini begini gambarannya berarti betul gini, tidak terbalik gitu kulit-kulit yang kita pasang. Karena dia memang akan selalu terbalik gitu. Jadi pasangannya itu tadi aku bilang lagi 1 pasangannya VL, 2, 3 AVF berpasangan, V1 sampai V6 berpasangan. Meskipun kadang-kadang ada V1 sampai V2, V2, V3 sampai V4, V5 sampai V6 gitu ya. Oke, itu ya. Jadi lihat baik-baik pasangannya. Jadi kita lihat yang 1 depresi. AVL depresi juga enggak ya? Down sloping juga di down sloping juga ke bawah juga. Kalau yang 2 enggak down sloping ki. Lihat ki bentuknya berbeda ki. Jadi itu namanya down sloping. Jadi dia turun dulu begini baru begini. Kalau ini enggak. Turun tapi tidak spesifik ki. Terus kita lihat di 3. Di 3 juga kayaknya dia ini sebenarnya bisa dibilang ini ki patologis. Tapi tidak berpasangan ki dengan yang di 2 dengan yang 3. Jadi tidak spesifik ki. Ya di 2 dengan AVF maksudku. Di AVF juga tidak down sloping tapi tidak apa lagi namanya nih? Tidak spesifik ki kelihatannya ya. Jadi kayak bisa ki lebih kayak di 1 dan AVLG. Nah, kalau kalian ketemu di 1 dan AVL, sekarang apa lagi pasangannya 1 dan AVL? Tapi dok 5, V5 dan V6 dok. V5 dan V6. Lihat lagi, apakah di V5 dan V6 juga down sloping? Down sloping juga atau tidak, Jin? Mana Gilang down sloping juga di mana atau tidak, Jin? Tapi dok down sloping tapi tidak spesifik dok. Ini yang 4. Yang 2. Yang 3. Bagaimana? Ini bedanya ya tadi ya. Yang ini berbeda-beda ki gambarannya, lihat ki yang di 23 APF ini beda-beda ki gambarannya. Harusnya sama ki semua ini karena pasangan ki. Maksudku kalau kerusakannya di inferior maka harusnya ini sama ki bentuknya ini semua di 23 APF. Ini kan beda-beda ki. Makanya tadi dibilang tidak spesifik. Tapi coba lihat di 5 dan 6. Di 4 terutama ya paling kentara. Di 3 enggak terlalu down sloping tapi hampir juga.
Cuma yang paling ketara di V4, V5, dan V6. Terus dia mirip sama yang di sini, lihat Ki gambarnya. Ini saya hapus dulu biar nggak ini, ya. Ini sama yang ini. Ini. Malah lebih kentara sebenarnya di V5 dan V6. Jadi apalagi di V4 juga ya. Jadi dia bentuknya kursi terbalik, Ki. Nah, seandainya ada apa lagi namanya? Seandainya ada yang elevasi, maka begini kalau kalau dibalik ke atas ini maka elevasinya kelihatan bagus sekali ya. Tapi karena dia tidak ada lead lain yang elevasi, maka kita bilangnya ini depresi, bukan bayangan cermin. Jadi ini kesimpulannya apa? Dia depresi di satu AVL V mulai dari V2 sih sebenarnya V2 sampai V6. Berarti di mana itu wilayahnya? Kalau Tapi dok, satu anterolateral lateral dok. AVL, oke, V2 sampai V6. Bisa anterolateral atau bisa kalian sebut anterior luas. Anterolateral juga boleh. Sebenarnya kalau anterolateral itu terbatas di sini saja. Sorry. Anterolateral. Di V5, V6 saja. Ya. Tapi kalau melibatkan V1, V2, saya sebaiknya bilang saja anterior luas. Dibenarkan juga. Nah, karena dia terbalik, bukan elevasi, berarti ini iskemi. Bisa iskemi, bisa tanda-tanda iskemia atau enstemi. Nah, sekarang tinggal dilihat. Bagaimana caranya kita mau kasih beda ini? Ini cuma iskemia, Ji, atau dia enstemi? Atau dia infark, sorry, bukan enstemi, infark. Bagaimana caranya kita bedakan? Ada yang punya ide? Tapi dok, perbedaan dari T-nya dok, elevasi atau depresi dok. Itu nih maksudku. Kan ada juga infark yang depresi kan? Infarknya kalau dia infark enstemi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita kasih beda ini gara-gara infark atau gara-gara iskemi? Kembali lagi ke klinisnya. Jadi kembali lagi ke klinisnya. Nggak bisa kita hanya lihat di EKG-nya saja. Makanya kalau kalian dapat skenario, makanya itu selalu dibilang identifikasi masalah dulu dari anamnesis, dari pemvis, baru penunjang. EKG kan penunjang. Jadi lihat lagi kembali. Kalau dia nyeri dadanya, nyeri dada khas angina misalnya, terus berlangsung lebih dari 20 menit, tidak membaik dengan istirahat, ada mual, ada muntah, ada keringat dingin. Terus gambarannya seperti ini. Seperti ini toh, misalnya ke bawah depresi. Berarti itu pilihannya dua, Ji. Kalau bukan UAP, unstable angina pectoris, maka dia enstemi. Nah, sekarang bagaimana caranya kasih beda? Bedakan enstemi dan UAP. Bagaimana caranya? Tapi dok, dari biomarker jantung. Dari biomarkernya. Kalau misalnya tidak meningkat biomarkernya, berarti ini adalah UAP. Tapi kalau meningkat Ki berarti enstemi. Tidak mungkin mistemi, karena stemi itu kepanjangannya kan ST elevasi. Miokard infarct. Oke. Cara hafalnya, kalau STEMI tidak perlu tunggu biomarker untuk DD, untuk diagnosis. Tunggu sebentar ya.
Itu tadi, bedakan NSTMI dengan UAP dari biomarkernya. Kalau ST elevasi yang kita dapat, maka tidak perlu ditunggu biomarkernya. Yang penting anamnesisnya mendukung, terus didapat ST elevasi, langsung saja tegakkan diagnosis STEMI. Markernya tidak perlu diperiksa untuk penegakan diagnosis. Nanti dia tidak boleh menunda penanganan ya. Jadi tidak perlu jadi tunggu biomarkernya kalau ST elevasi. Kalau yang non ST elevasi, nah itu perlu ditunggu biomarkernya. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk yang gambar ini ya. Kita ke gambar berikutnya lagi. Kita cari dulu yang ST elevasi ya. Nah, kayak ini. Kalau ini gambarnya jelas, Dik. Jadi seperti biasa dibaca dulu dari awalnya. Iramanya, dia sinus kah atau tidak, frekuensinya berapa. Baru lihat satu persatu untuk gelombangnya. Kalau sudah dilihat satu persatu untuk gelombangnya, sampai di misalnya di ST segmen, nah ini sudah kelihatan kayak kursi ya. Nah ini berarti ST elevasi ya. Kalau yang ini sudah jelas media ST elevasi di 2, 3 AVF. Nah ini ada bayangan cermin tidak? Ada bayangan cermin? Ada bayangan cermin? Siapa yang mau berkomentar? Ada bayangan cermin atau tidak ini? Ulul ilmi, ada bayangan cermin ulul. Ada jika orangnya. Dok, maksudnya bayangan cermin, Dok. Bayangan cerminnya, tadi yang aku bilang. Kalau ada kita lihat ST elevasi, cari bayangan cerminnya atau bayangan baliknya. Kira-kira kalau dia bentuknya seperti ini, ada enggak bayangan terbaliknya ini di lit-lit yang lain? Ada, Dok, di AVL. Di AVL, di mana lagi? Ini ya. Di mana lagi? V2, V3, Dok. V2, V3. Mana lagi? Muka kencing dulu nah. Keluar, minta tolong dibantu ke kamar mandi. Nah, mana lagi? Itu G, Dok, kayaknya. Itu G. 1 juga. Jangan lupa kalau kau lihat di AVL, cari kau juga di 1. Karena itu pasangannya ini. Meskipun tidak sedalam di AVL, tapi dia juga terbalik nih dan di bawah G point nih juga dia di bawah isoelektris nih. Nah, ini kemudian di V2 dan V3. V1 belum terlalu. Sama nih kak. Bukan. Ini yang saya maksud tadi, kalau ada gambaran kayak begini, ada yang V2, 3 AVF, terus ada bayangan cerminnya di AVL, itu bayangan cerminnya 2, 3 AVF ya. Nah, terus kalian lihat juga ada bayangan cermin, ada yang depresi juga di 2, 3 ya. Biasanya 1 sampai 3, B1 sampai V3, maka ini harus diperiksa P7 89-nya. Karena ini siapa tahu dia adalah bayangan cermin dari V7, V8, V9. Yang mana dia posterior kan. Kalau dia di V7, V8, V9. Kayak begitu. Ya, jadi kalau ada, seorang lagi, kalau ada yang ST elevasi, coba dicari bayangan cerminnya. Bayangan cerminnya 2, 3 AVF itu adalah 1 dan APL. Ya, bayangan cerminnya. Ini sugesti ke ventrikel kanan. Kalau di gambar yang sama, kalian lihat juga ada yang terbalik juga, yang depresi di P1 sampai V3, maka curigai itu adalah bayangan cermin dari V7, V8, V9 atau yang posterior. Maka harus direkam juga V7 sampai V9. Kayak begitu. Dek.
Jadi kalau yang infark-infark, kalau yang ST elevasi itu yang khas ini kayak tempat kayak kursi yang ada sandarannya ya. Kemudian bayangan cerminnya ya menyerupai dia tapi terbalik. Itu bayangan cerminnya atau resiprokalnya. Oke, jelas ini, Dik. Jadi ini paling gampang jadi kenali karena kelihatan sekali JST elevasinya ya. Oke, kayaknya kalau yang ST elevasi, ST depresi kalian mungkin harusnya bisa dikenali, Dik. Cuma yang perlu kalian hafal adalah area-areanya. Jadi kalau dia tidak ada pasangannya, biasanya tidak bermakna ya. Oke, yang mau dikasih lihat di gambar. Kalau gambar ini yang mau dikasih lihat adalah ki patologis. Yang mana itu ki patologis? Yang ditunjuk sama panah merah. Lihat, ini ki patologis. Ki patologis ini. Lihat ki R-nya ke atas itu sedikit sekali. Kayaknya 3 kotak, Ji. Terus ki-nya ke bawah dalam. Nah, kalau misalnya 3 kotak ke atas, berarti harusnya Q-nya itu tidak boleh lebih dari 1 kotak kecil. Nah, ini dia sudah terlalu dalam nih. Karena kan definisi Q patologis itu, definisinya itu Q patologis. Definisinya kalau jadi ini Q patologis itu kalau Q-nya dalam dan lebar. Atau Q-nya dalamnya Q itu dalamnya Q lebih dari 1/3 R. Nah, jadi kalau misalnya R-nya kayak ini tadi aku bilang 3 kotak kecil ya atau mungkin 5 kotak kecil, maka seharusnya Q itu ke bawah normalnya tidak lebih dari 1/3-nya 5 kotak. Ya. Jadi contoh gampangnya kalau R-nya ke atas 15 kotak kecil, harusnya Q-nya tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil ke bawah. Tapi kalau Q-nya sampai 7 kotak kecil, berarti itu sudah lebih dari 1/3 R, maka itu adalah Q patologis. Paling jelas lagi biasanya malah tidak ada mi R-nya, langsung saja Q. Langsung saja yang begini ke bawah, tidak ada mi R. Jadi dia begini tuh. Habis dari P, langsung ke bawah. Jadi P, sedikit garis, langsung Q ke bawah. Kenapa kakak Ida kasih sinyal terus sih lampu-lampunya? Colokan casnya, Ibu. Gitu ya untuk Q patologis. Yang di gambar ini mau dikasih tunjuk Q patologis. Yang paling jelas di mana? Di lead 2 ini di bawah. Lihat ke atas R-nya itu sedikit sih. Terus Q-nya langsung ke bawah panjang. Sudah pasti ini lebih dari 1/3-nya ini R. Jadi ini adalah Q patologis. Sama dengan depresi dan elevasi. Harus juga dicari itu Q patologis di area-area yang tadi yang berpasangan. Karena kan Q patologis itu terbentuk dari infark yang lama. Berarti kalau infark berarti pasti itu sesuai dengan area-area yang tadi. 1 AVL, 2, 3 AVF, gitu begitu. Kalau di gambar ini kan adanya di Q patologisnya itu ada di 2, 3 dengan AVF. Lihat Q bentuknya itu beda-beda. Di 2 tidak ada R-nya sedikit sekali, tapi yang kentara itu Q-nya, maka itu Q patologis. Terus dilihat di 3, dalam sekali Q-nya. R-nya sedikit. Nah, sudah pasti ini Q-nya dalamnya ini lebih dari 1/3-nya R. Kemudian di AVF juga seperti itu. Berarti ini yang apa namanya? Ini yang inferior dulu anunya, STEMI-nya. Nah, kalau kita lihat lagi ingat ya Q ya, dilihat. Coba kita lihat di gelombang yang V2 ini. Lihat di V2. Mirip-mirip juga, ada juga satu R-nya pendek ke atas, tapi ada juga yang ke bawah lebih panjang. Tapi ini bukan Q, ini kan S. Ya. Yang ini R-nya, yang ini S. Karena S itu adalah defleksi negatif pertama setelah R kan. Nah, kalau Q adalah defleksi negatif pertama dari kompleks QRS, berarti yang betul itu ini. Siapa tahu kita bilang, ini juga di V2
Lebih panjang Q yang ke bawah dibanding yang ke atas. Tapi perhatikan yang ke bawah ini adalah S, yang ke atas ini adalah R. Tidak ada Q di sini. Yang dimaksud untuk tanda infak lama itu adalah gelombang Q-nya. Ya, paham ya? Yang ini juga panjang ke bawah, tapi yang panjang ke bawah ini S-nya, berarti bukan. Yang kita cari adalah Q yang panjang ke bawah, defleksi negatif pertama. Itu baru Q patologis. Ya. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanya, Dek? Untuk kelas, dari yang mau ditanya? Kelas J. Sampai dok. Tidak Ah, ada dok. tidak ada aman, Dek. Saya rasa untuk yang itu aman ya. Nah, ini juga. Ini adalah gambar apa ini? Coba siapa yang mau baca? Sebentar aja juga ini. Anggaplah kalian sudah baca mulai dari irama dan sebagainya. Apa yang aneh dari gambar ini? Udah L nggak kabur kiri. itu ST elevasi kayak Di mana? di lead 1 iya, Mm-mm. Di AVL? di AVL tidak dok, berarti tidak bermakna dok. Oke. Lihat lagi yang 2. Di 2 iya dok, 3 juga iya Mm-mm. dok, AVF juga Mm-mm. iya dok. Berarti bermakna Mm. dok. Berarti ada gangguan di Mm-mm. inferior jantung. Mm. Arteri V1, koroner. V2, V3? Iya, V1, V2, V3, V1, V2, V3. V1-nya depresi dok, tapi kalau Mm-mm. untuk V2, V3-nya hmm, dep V2 V3-nya kayaknya elevasi dok, tapi kalau untuk V1-nya Masa depresi. V2, V3-nya? Normal kayak elevasi. P2-nya Kalau normal bilang, kalau depresi normal dok. bilang normal. Yang mana? Apa P2 siapa-siapa ini yang barusan? tapi dok P2-nya Bersidah. V2-nya. P2 itu depresi dok karena itu S-nya yang ke bawah Ah, terlalu dalam dok. oke. Terus kalau V3-nya? V1-nya depresi, V2-nya V1, depresi. V1 depresi dok. V1 V2 V2 menurut kata Mursid depresi dok karena S-nya dalam sekali. oke. Terus V3 V3? berarti juga dok karena dia dalam sekali juga S-nya, berarti depresi juga dok. Terus Berarti V1, V2, V3 depresi dok. V4? V4 elevasi, V4 V3 elevasi, V6 elevasi. Elevasi. V5, V6? Elevasi dok. Yang paling kentara elevasinya di 2, 3 AVF tadi ya, karena berpasangan. 1 elevasi sedikit dia bilang temanmu, tapi tidak di AVL tidak. Berarti tidak bermakna. Bisa juga begini caranya dilihat yang V1, yang lead 1 ya. Lead 1 ini memang naik sedikit tapi tidak lebih dari 1 kotak kecil. Maka biasanya itu tidak dihitung bermakna. Ya, naiknya itu tidak lebih dari 1 kotak kecil. Terus yang V1, V2 tadi dibilang dia depresi dok karena terlalu dalam S-nya. Perhatikan Ki, kalau ST segmen itu yang ini ST segmen. Kalau dia ke bawah, downsloping kayak yang tadi, nah itu baru dia turun. Tidak ada hubungannya dengan dalam atau tidak S-nya. Ya, jadi tidak, bukan itu kriterianya. Coba yang kita lihat dulu gambar yang tadi mana ini. Ada tadi di gambar yang pertama kalau tidak salah ya. Yang begini ya. Lihat Ki yang ini. Ini depresi ini. Ini depresi maksudnya ini. Karena ST segmen kan itu harusnya begini lurus. Baru T kan. Tapi ini ST-nya itu ST segmennya itu kan ini ST segmen.
ST segmen itu yang ini. Harusnya di sini lurus ini. Tapi ini ST segmennya ke bawah, Ki. Itu makanya dibilang depresi. Bukan karena panjang QS-nya ke bawah. Runcing begini, bukan. Tapi karena dia down sloping, namanya down sloping. Ya, jadi dia begini. Harusnya tadi dia di sini kan lurus, baru T. Tapi dia ada di bawahnya nih garis isoelektris. Dia ada di bawahnya itu. Nah, itu makanya dibilang depresi. Tapi kalau S-nya panjang ke bawah, enggak. Bukan. Di- Memang agak susah-susah gampang kita melihat itu depresi. Oke. Mana minta digambar ini ya? Nah, sebenarnya kalau di gambar ini itu yang jelas adalah di 23 AVF dengan di V5 V6. Ya, seperti itu. Jadi inferolateral inferolateral ini ST elevasinya. Kalau yang di V2, V1 itu V1 oke turun, tapi V2 dan V3 tidak. Ini V1, V2, V3 tidak. Jadi tidak ada pasangannya si V1, makanya tidak bermakna Ki. V1 memang biasanya suka Ki begini sendiri, tapi kalau dia sendiri Ji, maka tidak bermakna. Gitu ya. Oke. Ya. Terus masih kita lihat lagi beberapa gambar nih baru kita tutup. Nah, ini. Kalau ini bagaimana? Coba saya bantu baca dik. Nah, kita lihat dulu eh apakah dia sinus atau tidak. Ada kan gelombang P-nya ada. Kemudian diikuti oleh QRS. Ya, diikuti oleh QRS. Kemudian interval PR-nya masih normal. Ini lihat di sini kurangnya dari 5. Nah, kemudian QRS-nya lagi kita lihat. QRS-nya ini R-nya, ini S-nya dalam. Enggak kentut. Ih, kentut Ki. Coba ya. Nah, kemudian di sini, nah lihat ininya, gelombangnya. Ini di gambar ini mau dikasih lihat hipertrofi ventrikel. Adakah kita lihat hipertrofi ventrikel? Bagaimana? Ada yang sudah tahu kriterianya hipertrofi ventrikel? Ada yang tahu kriterianya hipertrofi ventrikel? Sudah diajar juga ini di slide-nya Dr. Suma kayaknya. Nah, hipertrofi ventrikel itu kan bisa ventrikel kanan atau ventrikel kiri. Kalau ventrikel kiri kira-kira dilihatnya di lead mana? Di lead 3 dok. 3. Siapa tadi itu yang bicara? Siapa deh? Krong. Di lead 3. Berarti di lead sini. Yang ini ya. Apa kriterianya kalau dia dilihat di lead 3? Di lead 1 dilihat gelombang R-nya dok. Terus di lead 3 dilihat gelombang S-nya. Gelombang S-nya. Nah, apa anunya? Apa itu dilihatnya itu bagaimana? Lebih dari 25 mm dok. Kalau S di lead 3. Iya. Tapi ya dok. Nah, sekarang lebih enggak dari 25 ini? Tidak, kayaknya di 1, 2, 3, 15, di mungkin 18. Oke, memang ada banyak kriterianya, tapi yang dipakai itu adalah yang Sokololiong. Sokololiong itu yang mana? Kalau yang kita mau lihat left ventricle hypertrophy, kita jumlahkan S-nya di V1, ini S-nya, dengan R-nya di V5 atau V6, cari yang paling tinggi. Jadi kayaknya yang paling tinggi. Atau kalau ini, nah kalau mulai overlap begini anunya, gelombangnya R di V5 V6 itu biasanya curiga mungkin ini hipertrofi ventrikel kiri. Ya, anggaplah kita ambil saja yang di V ini V6 ya supaya kelihatan di ujungnya. Berapa kotak ini V6-nya?
R-nya ke atas. 5 kotak, 10 kotak, 15, 20, 25, 26 kotak kecil. Terus S-nya di V1 berapa? Oke, ini 5, 10, 20. Ya, 20 di sini. Jadi S di V1 ditambah R di V5. Ini V1 atau V2 ya. V2 R di V5 atau V6. Kalau ditambah Q hasilnya lebih dari 35. Ini namanya Sokoleum kriterianya. Kalau lebih dari 35 kotak kecil ini ya, milimeter, kan satu kotak kecil 1 milimeter. Tadi kita sudah hitung di sini ada 20 milimeter ke bawah S-nya. Kemudian ini R-nya di V6 ada berapa tadi? 26. Berarti ada 46 milimeter. Lebih dari 35, maka ini kriteria LVH, left ventricle hypertrophy. Terus dok, ini bagaimana ini di sini ada anu juga apa namanya nih? Apa ini? Kayak ST depresi begitu ya. Tapi di sini G saja. Sama di AVL juga dan G1 juga. Nah, itu namanya strain, tanda strain. Jadi ada namanya strain. Kalau ada LVH, lalu di sandapan lateral. Sandapan lateral itu yang mana saja? 1, AVL, V5, V6. Kalau di sandapan, kalau ada LVH, yang tadi sudah kita hitung pakai yang kriteria ini tadi, S di V1 tambah R di V5 atau V6 lebih dari 35, kalau itu ketemu, terus kita lihat di sandapan lateralnya, yaitu di 1 AVL, V5, V6 ada ST depresi. Maka itu namanya LVH, itu namanya gambaran strain. Jadi namanya itu left ventricle hypertrophy strain dan LV ditambah LV strain. Dan ini biasanya selalu didapat. Kalau ada LVH biasanya ada LV strainnya. Jadi ini tidak dibaca sebagai depresi ST depresi di lead 1 AVL V5 V6. Jadi kita tidak bilang oh ini ada hipertrofi, kemudian ada juga ensteminya di lateral, bukan. Ini memang bawaan dari LVH. Karena kalau left ventricle hypertrophy otot miokardiumnya, maka apa lagi namanya? Listrik itu di miokardium yang tebal itu lambat juga perjalanannya, makanya jadi kelihatan kayak enstemi kayak gambaran apa lagi namanya infark miokard, tapi sebenarnya bukan, itu cuma gara-gara miokardiumnya tebal, jadi untuk melewati miokardiumnya juga itu lambat makanya terbentuk gambaran depresi di bagian yang lateral, di bagian ventrikel kiri. Ini kan bagian ventrikel kiri kalau yang V5 V6 1 AVL. Jadi ini namanya LV strain gitu. Paham, Dik? Sampai sini gampang gini untuk melihat LVH. Ini nanti berguna kalau kalian masuk nih di modul yang sesak. Kalau ada nanti sesak-sesak, keluhan utama sesak, terus dikasih gambar EKG, ketemu yang begini-begini, tinggi-tinggi di lateralnya. Nah, maka dia kemungkinan LVH, besar jantungnya, hipertrofi. Nah, kemudian kalau yang left ventricle hypertrophy itu tidak selalu disertai dengan left atrial enlargement. Tapi kalau yang RVH, right ventricle hypertrophy, itu selalu diikuti sama RAD. Right bukan RAD, RAE, right atrial enlargement. Untuk yang gambar hipertrofi ini aman, Midi? Paham nih kalian? Jadi lihat di V1 S-nya, kemudian di V5 atau V1 atau V2 S-nya,
kemudian ditambahkan dengan R-nya di V5 V6, apakah dia lebih dari 35? yang bagus. Kalau dia lebih dari 35 Nama yang kotak kecil, maka dia Nama LPH. yang bagus. Nama Lalu yang lihat lagi bagus. strain-nya, dia ada Nama strain yang atau bagus. tidak. Wow. Kalau ada maka LVH, sorry Wow. ini bukan Nama LVH, LVH nama ditambah LV strain atau left nama ventricle yang strain. bagus. Gambarannya itu. Nama yang bagus. Ya. Nama yang bagus. Bilal. Paham, Dek? Paham ini, Dik? Satu lagi baru kita sudahi. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Kalau ada mungkin yang saya keliru menjelaskan dari yang kalian pahami, boleh dikonfirmasi. Seperti saya yang salah ini. Ada yang mau ditanya? Tabe dok, izin bertanya. Iya. Itu dok untuk lihat garis isoelektriknya, apakah dilihat dari garis yang tebalnya dok di tengah atau beda-beda dari lit-litnya dok? Yang mana itu garis tebal di tengah? Yang Misalnya, kayak misal yang dok yang mana? Di ini sini? yang di yang yang Bisa Ki kita mencoret dari punya tak kah? Bisa Ki buka annotation. Sampai kita annotate bisa. yang ini ya dok. Nah itu, ya. Yang mana Eh, kita maksud? yang ini dok. Kan tapi dok biasa kalau misal mau tentukan nih dia ST elevasi atau depresi susah Betul. karena isoelektriknya tidak ditahu dok yang mana. Jadi kalau mau lihat, jadi kalau mau lihat isoelektriknya apakah langsung saja dikasih begini? Aduh, Ikuti yang dari interval PR. yang ini dok Ikuti. yang di tengah yang bal atau kayak disesuaikan sama misal dok ini kan tinggi semua gambarnya segini, baru di sini dok kayak itunya dok bagaimana cara tentukan isoelektriknya dok? Garis isoelektris itu yang ini. Ambil dari patokan dari PR interval yang ini. Sorry ini kayak bengkok ke punya kok, tapi begitu maksudnya lurus ke dari PR interval. Oh tidak harus di garis yang kayak ini dok, yang lebih tebal warnanya. Enggak harus. Lihat ke Dia dari bisa PR. di Pokoknya ikuti dari PR interval. Misalnya di sini, ini kan di sini. Berarti ini garis isoelektrisnya. Sorry itu miring. Intinya ikuti PR intervalnya. Nah, ini. Terima kasih dok. Jadi setiap ada gelombangnya itu lihat ke PR intervalnya. Karena tidak selalu jatuh di garis yang tebal ini, bukan. Jadi tergantung perekamannya. Jadi PR intervalnya lihat garis, baru tarik garis dari situ. Misalnya mana tadi? Gambar yang kayak ini berarti ya berarti ini kan diambil garisnya. Tuh. Ini PR intervalnya ini. Nah, ini. Jadi tadi enggak selalu harus jatuh di garis tebal dari kertas EKG kan maksudnya enggak. Oke. Kalau yang tadi hipertrofi aman Mi. Kalau yang ST elevasi, ST depresi aman Mi juga. Intinya kenali bentuknya itu yang depresi bagaimana, elevasi bagaimana, lalu hafal yang mana areanya. Karena itu yang penting kalau yang iskemia. Itu hanya berlaku untuk yang iskemia dan yang infark. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar ini. Anggap kita sudah baca dari awal. Kita lihat dulu anunya. Tapi yang paling penting kita perhatikan di sini juga karena kita mau cari pembesaran hipertrofi ya. Jadi kita lihat aksisnya dulu juga. Ini dia negatif di 1. Kan? Negatif di 1 kita lihat AVF positif. Nah, berarti ini kemana nih? Right axis deviation. Jadi terus kita lihat di 2. Di 2 tidak. Ini juga. Dia apa lagi namanya? Sama apa lagi istilahnya tadi? Sama kuat. Jadi ini negatif, ini positif. Berarti right ya, right axis deviation, RAE.
Nah, kemudian lihat di sini. Makanya itu tadi pentingnya aku bilang dibaca dari awal secara sistematis ya. Termasuk yang morfologi dan airwave progression. Masih ingat kita di yang airwave progression? Airwave progression. Nah, sekarang lihat di V1. Harusnya di sini R-nya kecil kan? Nah, ini kenapa R-nya tiba-tiba tinggi sekali ya? R-nya tinggi sekali. Kemudian di sini tinggi sekali juga. Tidak ada progresi dilihat, kayak sama-sama terus ke tingginya. Terus di V6 juga begitu. Harusnya di V6 itu tinggal R saja, tidak ada S-nya. Kenapa ini di V6 masih ada S-nya? Ya. Ah, ini bisa kita cari, bisa kita lihat ada right ventricle hypertrophy atau RVH. Bagaimana kalau teorinya RVH? Di mana dilihat? Di mana dilihat kriterianya? Kalau tadi LVH S di V1 ditambah R di V5 V6 harus lebih dari 35. Kalau ini sebaliknya. Kalau yang kanan itu sebaliknya ya. Jadi S di V1 rasio R per S di V1 itu lebih dari 1. Rasio itu berarti baginya atau pembaginya. Ini R-nya kira-kira berapa ini tingginya? Ada 12. Terus yang di bawah ini ke bawahnya ada 3. Garis ke bawahnya ada 3. Jadi ini ke atas 12. Ke bawahnya ada 3. 3 kotak mungkin ini ya. Kalau tidak salah hitung mungkin. 1, 2, 3 kotak. Jadi 12 dibagi 3 berapa? 4, Dok. 12 bagi 3, 4. Kan lebih dari 1. Ya, salah satu kriterianya R per S di V1 itu lebih dari 1. Itu sudah masuk nih ditambah tadi RAE deviation apa lagi namanya? Axis deviation ya, right axis deviation. Terus dia R per S-nya di 1 itu V1 itu lebih dari 1. Nah, itu sudah bisa bantu kita bilang ini ada pembesaran di ventricle kanan. Gitu. Ya. Terus ada lagi kayaknya tuh kriterianya 1 kalau tidak salah. R di V1 ditambah S di V5 atau V6 itu lebih dari 10,5 mm. Jadi ini R-nya saja ke atas ini sudah 11 mi. Kalau ditambah lagi dengan S-nya di V5 V6 itu sudah sampai 20. Berarti itu sudah lebih dari 10,5. Berarti bisa dipastikan dia juga adalah dia memenuhi kriteria RVH ya, right ventricle hypertrophy. Terus ada juga gambaran terbaliknya ini kayak tadi di LVH. Cuma dia gambaran depresinya di V1, V2, V3, V4. Nah, di bagian kanan jantung berarti ini sama kayak tadi ada juga RV strain namanya. Jadi ini right ventricular hypertrophy plus right right ventricle strain. Yang mana itu ventricle strain-nya ini tadi yang gambaran depresi di belakangnya. Ini. Tapi dia di V1 sampai V4 yang didapat. Itu kalau yang kanan. Kalau yang kiri tadi di bagian kiri jantung didapatnya. Yang ini kan tadi. Beda ya. Jadi ini tinggi-tingginya itu R-nya ada di V5 V6 karena itu area kiri jantung. Terus strain-nya juga didapat di situ di kiri jantung V5 V6 1 AVL. Tapi kalau dia right ventricular hypertrophy maka yang strain-nya juga didapat di bagian kanan jantung yaitu mulai dari V1 sampai V4. Begitu. Itu untuk yang hipertrofi. Karena ini berhubungan dengan dua
dua modul yang akan kalian diskusikan. Modul yang satu kemarin sudah mito yang tentang ST elevasi, ST depresi. Nah, nanti ini next di yang sesak nafas kalian harus perhatikan itu apakah ada hipertrofi kanan atau kiri, ventrikul kanan atau kiri, apakah ada pembesaran atrium kanan atau kiri. Kemudian apakah ada tanda-tanda ki patologis, karena siapa itu ki patologis kan menunjukkan dia sebelumnya punya apa lagi namanya, infark. Siapa tahu gara-gara infarknya itu bikin ki gagal jantung kan, gagal kontraksi, kontraktilitasnya menurun karena ada sebelumnya infark. Akhirnya berujung pada gagal jantung seperti yang kemarin kita diskusikan di apa lagi namanya di kelas biomedik kardio yang kuliah panel ya. Oke, jadi mungkin itu saja sih. Ada yang mau ditanya lagi, Dek, tentang pembacaan EKG? Ini tadi belum kalian baca ya. Kalau ini, apa kira-kira ini? 2, 3, AVF. T inversi. Ya, T inversi 2, 3, AVF. Kalau nanti kalian soka, mini soka, kalian harus baca dari awal supaya ndak ada yang lewat. Jadi meskipun kalian lihat oh ada ST elevasi, ada ST depresi, ada T inversi, tapi usahakan mulai dari awal supaya ndak ada yang lewat. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Dek? Ada yang kurang jelas? Kalau yang ini yang Tolti ini kayaknya sudah diajari sama Dokter Suma yang gangguan-gangguan elektrolit ya. Kalian baca lagi deh slide-nya Dokter Suma. Kurasa itu lengkap nih semua ada di situ. Ada yang belum dimengerti? Masih ada yang bisa saya bantu? Rizky Fitria, Puspita Maharani, siapa? Nabila Bakri, Nadia Ambarwati, bagaimana? Yunus Hamka, mana anu? TBI insya Allah Ah, aman dok. aman Mi? Tapi insya Allah dok. Iya dok. Mm-mm. Kalau siapa lagi tuh yang kemarin di kelompok ini? Siapa lagi? Sebentar aku cari namanya. Najwa bagaimana Najwa? Najwa, banyak Najwa di Najwa Salsabila, Purwanta, Tapi insya Allah aman sih dok. Man. Apa kemarin di kelompok 6 ya? Mufli Zami bukan ya? Siapakah? Hadi kah anaknya? Hmm, tidak ada anu, siapa? Kirani. Tidak ada Kirani ya. Oke, kalau tidak ada Dek yang mau ditanya, saya harap bisa membantu kalian belajar. Pertama untuk menyelesaikan anu kemarin, apalagi yang EKG-mu yang dari tutor. Ketua kelas, masih ada ketua kelas? Mana ketua kelas? Tapi dok, ada dok. Ada Ji. Bagaimana ketua kelas? Ada kesulitan? Ada Ji bertambah ilmumu setelah malam ini kira-kira? Tapi ada dok, ada dok. Ragu-ragu begitu. Oke, yang lain bagaimana Dek? Naila, aman Mi Naila? Isi Iya kota dok, aja aman dok. sebenarnya. Makasih dok. Syarifah, Syifa, Tapi dok insya Allah paham dok. Dek. Semoga bisa membantu menyelesaikan tutornya ya. Ada lagi Dek kesulitanmu kemarin di tutor yang mungkin mau didiskusikan? Selesai Mi semua slide-mu? Kita